terima kasih pada pimpinan kementerian dan lembaga yang telah membantu memfasilitasi Badan POM dalam proses penyelesaian pemberian emergency authorization ini, ya, antara lain adalah dalam memastikan data-data dapat kami dapatkan tepat pada waktunya dan dalam kondisi baik. Dan tentunya terima kasih kami sampaikan kepada anggota Komisi Nasional Komnas Penilai Obat, tim ahli dalam bidang imunologi Indonesian Technical Advisory Group on Immunization, ITAGI, dan ahli epidemiologi yang telah menyumbangkan pemikiran dan waktunya untuk melakukan evaluasi dan pembahasan khasiat dan keamanan vaksin ini. Kepada PT Bio Farma sebagai industri farmasi pendaftar yang telah mendapatkan izin penggunaan vaksin dalam kondisi darurat, kami himbau untuk terus melanjutkan uji klinik dan terus melakukan penjaminan keamanan, khasiat, dan mutu produk termasuk melakukan pemantauan farmakovigilan. Badan POM berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Komite Nasional dan Komite Daerah Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi, Komnas dan Komda PP KIPI untuk melakukan pemantauan KIPI. Pemantauan dilakukan terhadap laporan diterima dari tenaga kesehatan atau industri farmasi pemilik vaksin atau masyarakat, dan masyarakat juga dapat melaporkan kejadian yang tidak diinginkan, KTD, atau kejadian ikutan pasca imunisasi, KIPI, pada tenaga kesehatan di lokasi vaksinasi. Selanjutnya, tenaga kesehatan melaporkan secara berjenjang kepada Komda dan Komnas KIPI atau dapat juga melaporkan kepada Pusat Farmakovigilan Monitoring Efek Samping Obat Nasional yang berada di Badan POM. Badan POM akan terus mengawal mutu vaksin setelah pemberian emergency authorization ini sepanjang jalur distribusi, mulai keluar dari industri farmasi hingga vaksinasi kepada masyarakat. Pemantauan mutu vaksin yang beredar dilakukan melalui sampling dan pengujian yang berbasis risiko. Pengawalan distribusi dilakukan oleh unit pelaksana teknis UPT atau Balai POM, kantor-kantor Balai POM di seluruh Indonesia dengan melakukan pendampingan pada Dinas Kesehatan terkait untuk pemenuhan standar cara distribusi obat yang baik CDOB. Hal ini penting karena vaksin merupakan produk rantai dingin, whole chain produk, di mana suhu penyimpanan dan pengiriman harus dijaga sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Dalam hal ini adalah suhu 2-8 derajat Celcius. Vaksinasi penting dan merupakan salah satu upaya untuk penanganan pandemi COVID-19 ini dan harus dilaksanakan secara bersama agar memenuhi target herd immunity untuk dapat keluar dari pandemi COVID-19 ini. Dengan pemberian persetujuan emergency authorization pada vaksin CoronaVac ini diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah dalam percepatan penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Mari kita bersama mendukung program vaksinasi COVID-19 karena keberhasilan penanganan COVID-19 ini merupakan keberhasilan kita bersama sebagai suatu bangsa. Setelah vaksinasi dilaksanakan, masyarakat, tentunya kami tetap menghimbau masyarakat untuk tetap harus disiplin, mematuhi protokol kesehatan 3M, kapanpun, dimanapun, selalu memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta rajin mencuci tangan dengan sabun, meningkatkan imunitas tubuh dengan olahraga, istirahat cukup, serta makan makanan sehat dan bergizi, dan asupan apabila dibutuhkan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sebelum kami menyerahkan sertifikat, ya, izin untuk emergency authorization pada Bio Farma, kami mengharapkan adanya tanggapan dari pendamping dalam hal ini yang mendampingi kami pada saat ini dan selama ini selalu memberikan masukan, juga ikut dalam melakukan evaluasi. Pertama adalah yang mewakili Komnas Penilai Obat sebagai epidemiologis adalah Dr. Jarir atau Bari PhD. Dr. Jarir, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya mewakili tim Komite Nasional Penilaian Obat Badan POM untuk memberikan informasi mengenai proses yang dilakukan selama pengkajian data vaksin CoronaVac untuk COVID-19 yang dikeluarkan persetujuan penggunaan kegawat daruratannya hari ini. Tim Komnas bersama ITAGI dan Perhimpunan Alergi Imunologi Indonesia telah melakukan kajian dengan mengikuti kaidah dan standar ilmiah dari data yang diterima oleh Badan POM, mulai dari data hasil uji praklinik, uji klinik fase 1, uji klinik fase 2,
dan hasil interim analisis fase 3, baik itu data keamanan, imunogenisitas, serta efikasi yang dilakukan di 4 negara, yaitu Indonesia, China, Turki, dan Brazil. Tim Komnas mengkaji dengan dalam dari hasil interim uji klinik vaksin ini, terutama yang dilakukan oleh peneliti di Bandung, karena data ini sangat penting, terutama mengetahui keamanan penggunaan vaksin CoronaVac ini pada populasi di Indonesia. Dari hasil interim uji klinik di Bandung, hingga 3 bulan setelah pemberian dosis kedua, diketahui keamanannya sangat baik dengan frekuensi kejadian ikutan yang rendah dan tidak adanya kejadian ikutan serius yang berhubungan dengan vaksin. Selain itu, dari data uji klinik di Bandung ini juga menunjukkan tingkat imunogenisitas yang masih tinggi pada bulan ketiga setelah pemberian dosis kedua dan hasil efikasi yang telah sesuai dengan ambang batas yang dipersyaratkan oleh WHO untuk penggunaan emergensi. Berdasarkan data tersebut, tim Komnas memberikan kesimpulan bahwa CoronaVac vaksin ini menunjukkan keamanan dan imunogenisitas yang tinggi serta telah memenuhi ambang batas efikasi yang dipersyaratkan oleh WHO untuk penggunaan emergensi. Maka tim ahli yang tergabung dalam Komnas Badan POM merekomendasikan emergency use authorization untuk vaksin CoronaVac pada COVID-19. Penggunaan vaksin ini dengan hasil yang ada dapat memberikan perlindungan dan menurunkan angka kejadian infeksi, angka hospitalisasi, dan angka kematian akibat COVID-19 yang signifikan di populasi kita.